Sore ini kami dari Aliansi Masyarakat Sipil Sumut. Kami mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia telah mengajukan laporan terhadap Muhammad Yusuf Kalla yang dilaporkan satu, penistaan agama, yang kedua membuat kegaduhan atau keonaran. Apa yang beliau sampaikan itu sudah menimbulkan kegaduhan dan mengandung unsur penyesatan. Kristen tidak pernah mengajarkan membunuh sesama manusia. Aparat penegak hukum terkhusus kepolisian agar jangan menggunakan standar ganda dalam menangani kasus-kasus penistaan agama. Pada penonton yang mungkin tidak mengikuti peristiwa ini, jadi hari itu apa yang terjadi? Bakar gereja. Tapi tidak banyak gereja, bukan banyak sih. Kira-kira ada 11 gereja itu yang dibakar. Itu banyak itu sebelah. Iya, tapi tidak dibakar begitu. Mereka lempar batu atau macam-macam. Dirusak. Dirusak, bukan dibakar. Dirusak. Bagi orang yang tidak percaya cerita Anda ini, bagaimana Anda bisa membuktikan? Bagaimana membuktikan lagi 50 tahun yang lalu? Tapi dibuktikan saya tidak apa-apa. Setelah saya jelaskan, tanya gubernur. Yang salah bukan saya. Kenapa tidak terima besok itu hari? Kalau saya salah, saya ditangkap. Jadi pembuktiannya hari itu Anda tidak ditangkap? Tidak. Baik. Tidak. Jadi seharian saya diperiksa. Saya ketahui Pak Lima. Ketahui Pak Solihin. Karena saya minta sama dia. Panggil Kapolda. Saya minta sama dia besoknya diterima delegasi besar. Tapi dia tidak terima kejadian ini. Dan saya sudah peringatkan. Ini bisa bahaya, Pak. Lebih baik delegasi besar ke gubernuran diterima. Tidak diterima. Jadi pada saat kejadian, Anda tidak di Makassar? Tidak, di kampung saya. Karena sabur kami ini memang sudah rencanakan sebelumnya. Bukan tiba-tiba saya pergi, malah saya telat. Nah, kenapa malam pun saya pergi tengah malam sampai? Karena besok pagi acaranya. Jadi tidak benar Anda yang ngomporin pembakaran, kemudian Anda melarikan diri keluar kota? Tidak, mana lah. Karena itu, tanyalah saya diperiksa intel kiri kanan waktu itu di polisi kalau bisa. Tanya Anda punya panglima. Tanya gubernur. Ya, salam teman-teman sekalian. Yang kita sudah dengarkan tadi ya terkait tentang ormas yang mendampingi Gereja Laskar Kristus Indonesia untuk melaporkan Bapak Muhammad Yusuf Kalla terkait tentang dugaan penistaan agama yang disampaikannya dengan menyelewengkan ajaran kekristenan. Dan ini ajaran yang sangat fundamental kawan-kawan sekalian. Karena kekristenan tidak pernah mengajarkan untuk membunuh sesama manusia lalu disebut sebagai syahid dan masuk surga atau dijanjikan surga teman-teman sekalian, seperti ya yang diajarkan di dalam agama Islam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla sendiri juga dan beberapa ulama lainnya. Istilahnya mati syahid gitu ya, dan itu dijamin surga, bahkan ya ada hadiahnya 72 bidadari begitu ya. Nah kawan-kawan sekalian, dalam kekristenan tidak pernah diajarkan demikian. Lalu yang menariknya, ini bukan cuma satu ormas yang melaporkan Yusuf Kalla ini, tetapi juga dilaporkan oleh GAMKI dan juga Pemuda Katolik Indonesia, yang di dalamnya itu ada sekitar 19 ormas begitu ya, atau lembaga yang kemudian bersatu padu dalam melaporkan Yusuf Kalla atas dugaan penistaan agama. Lalu teman-teman sekalian, ada cuplikan video tadi yang saya tampilkan terkait tentang Kids Andy dan juga Yusuf Kalla, di mana di sana dibahas tentang bagaimana kemudian dia membakar atau merusak sekitar belasan gereja. Kawan-kawan sekalian, jadi sebenarnya jejak digitalnya ini sudah bengis gitu ya. Jadi kita berharap dengan pelaporan yang sudah diberikan kepada Metro Jaya juga kepada Polda Sumut ini secepatnya diproses dan ada klarifikasi kawan-kawan sekalian. Baik, mari kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh GAMKI dan Pemuda Katolik yang ada berikut ini.
apa yang Jadi ya, di sini ada pasal 300 Undang-Undang 1 2023 dan pasal 301 tentang tindak pidana penistaan agama, kemudian pasal 263, 264 dan pasal 243. Bang, kalau boleh tahu apa sih yang menjadi pemicu dari sampai tersenggungnya para ormas? Ya, jadi dari kita GAMKI mewakili Kristen Protestan ya, sini juga ada pemuda Katolik mewakili umat Katolik. Nah itu 3 hari ini mengalami kegaduhan ya, khususnya di media sosial, bahkan dalam pembicaraan di dalam pertemuan, karena pernyataan ini kemudian tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen, di mana Bapak Yusuf Kalla mengatakan bahwa di dalam agama Kristen itu diajarkan kalau membunuh yang orang atau mematikan orang yang berbeda agama, dalam hal ini dinyatakan agama Islam, itu sahid, masuk surga. Padahal dalam ajaran agama Kristen tidak ada sama sekali pernah mengajarkan itu. Bahkan kita diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, bahkan di musuh kita sekalipun. Nah, sehingga tadi ada banyak lembaga yang hadir yang kemudian memberi kepercayaan kepada GAMKI untuk bisa melaporkan ke Polda. Sesi acara apa, Bang? Statement itu disampaikan saat acara apa? Kita lihatnya di media sosial ya, di YouTube dan TikTok dan Instagram, itu sepertinya sedang memberikan ceramah di salah satu kampus. Jadi itu juga yang jadi alat bukti yang dibawa ke... Iya, alat bukti kita ada video di media sosial tersebut. Ini dari Instagram. Ya, sebenarnya GAMKI dan Pemuda Katolik ya hari ini, malam ini tadi berinisiatif untuk melaporkan konten yang kami lihat belakangan ini yang sungguh meresahkan. Pertama tentu mengklirkan ya bahwa Kristen Katolik itu tidak mengenal yang namanya kekerasan, apalagi pembunuhan, membunuh sesama manusia. Bahkan dalam suasana Paskah ya, Tuhan Yesus wafat di salib, rela mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Itu kan sangat bertentangan dengan pernyataan yang disampaikan Pak Yusuf Kalla saat ceramah di UGM ya. Jadi beliau mengatakan membunuh itu syahid, tapi kalau di Kristen Katolik bahkan kita rela mengorbankan nyawa, Yesus rela mengorbankan nyawa untuk menebus dosa manusia, bahkan orang-orang yang menyakiti Yesus. Itu ajaran kasih. Kemudian yang kedua, kita melaporkan segera supaya situasinya bisa terkontrol oleh aparat penegak hukum. Beberapa tadi kami sampaikan juga pada saat memberikan laporan, capturean beberapa komentar-komentar netizen di beberapa kanal YouTube, TikTok ataupun Instagram yang sudah saling caci maki. Jadi sudah saling menghina, sudah saling menyebut yang berunsur sara. Jadi ini kita melaporkan malam ini supaya suasana segera terkontrol dan tidak meluas. Harapan kami sebagai tokoh bangsa, Pak JK segera merespon ini dengan baik. Paling tidak memberikan pernyataan terbuka, meminta maaf, dan kemudian mengklarifikasi semua. Karena ini bagian dari pembelajaran kita bersama. Seyogyanya kita memperkuat literasi kebangsaan kita, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita, dengan konsentrasi gotong royong bahu membahu bangsa.